saya samperin, saya datang ke rumah Marcel gitu. Kan ini tetangga saya di BSD Tangerang. Wih, kayaknya ada yang lagi di Jakarta nih. Katanya mau pembuktian. Ini tempat udah gue sediain nih. Tinggal langsung aja kontak ke gue dong. Masa nggak ada kontak-kontakan sama sekali tapi ngakunya mau pembuktian? Ayolah, kalau emang berani kontak gue. Akses gue kan udah banyak. Tapi keluar-keluarnya mau pembuktian. Ciao, kecil. Jadi kalau memang deliknya masuk, kita konseling dengan pihak kepolisian kemarin, Polres Jakarta Selatan. Ternyata sersenya pun bilang ini masuk, ya kita diterima laporannya. Lantas kalau sudah diterima, artinya administrasi hukum pidananya sudah masuk. Nggak pernah ada, sampai saat ini tidak pernah ada karena deliknya nggak masuk juga ke pasal. Ya kan siapapun bisa membuat laporan, di dunia ini juga bebas buat laporan. Tapi kan polisi selidiki lagi nanti masuk nggak deliknya. Ketika masuk ke pasal baru dikasih surat panggilan. Sampai saat ini tidak ada surat panggilan sama sekali dari polisi. Dan itu berarti ya laporannya ya tidak masuk delik alias dipaksakan doang. Alasan kami hanya satu, kami mengambil dan menangkap hasil chat ya yang ada di Instagram saudara Pesulap Merah. Walaupun akhirnya setelah itu dia berbicara untuk mengklarifikasi bahwa saya bertujuan tidak untuk semua dukun. Dia bilang hanya dukun-dukun yang mencari keuntungan. Ya, kalau tanggapan saya kenapa dilaporin, mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan ke pakai main dukun ya. Allah mau memperlihatkan itu, mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris pesugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Menurut hasil Pesulap Merah, katanya Undang-Undang 36 tahun 2009 pasal 1 angka 16 itu tentang pengobatan alternatif tidak ada bahasa dukun di situ. Kami memang membenarkan bahasa itu. Pengobatan alternatif tidak menyebutkan dukun, tetapi dalam kamus bahasa Indonesia, dukun adalah salah satu karakter dukun adalah pengobatan alternatif. Dukun beranak, 2 dukun santet, 3 dukun terawang, 4 dukun hujan, 5 dukun pelet, 6 dukun bla bla bla, yang termasuk pengobatan alternatif. Melindungi undang-undang itu undang-undang yang mana yang melindungi? Catat ini ya, pasal 545 sampai 547 itu pelarangan tentang perdukunan seperti jual jimat, bawa jimat ketika jadi saksi. Cek sendiri kalau nggak percaya. Ya yang diakui di Indonesia itu pengobatan tradisional dengan STPT, surat terdaftar pengobat tradisional, bukan dukun-dukun yang sok tahu tentang hal goib, bukan. Seperti totok syaraf, pijat, itu diakui sama Indonesia memang. Bikin sepi job. Pesulap Merah dilaporkan Persatuan Dukun se-Indonesia ke polisi. Dilansir dari suara.com. Viralnya aksi Pesulap Merah membongkar praktek perdukunan membuat mereka kehilangan kepercayaan masyarakat sehingga sepi job. Aksi Pesulap Merah membongkar trik dukun membuat mereka sepi job. Akibatnya, pemilik nama Marcel Radipal atau Pesulap Merah itu dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan oleh Persatuan Dukun se-Indonesia pada Selasa 9 Agustus 2022. Menurut perwakilan dukun dari DKI Jakarta, mereka tak terima karena Pesulap Merah dianggap telah menghina profesi mereka. Aksinya membongkar trik dukun di podcast artis membuat mereka semakin resah. Jadi, beredar video di sosial media yang dilakukan oleh Marcel Radipal yang menghina profesi dukun, kata salah satu perwakilan Persatuan Dukun se-Indonesia, dikutip dari unggahan akun gosip Kamis 11 Agustus 2022. Dia jelek-jelekin berarti mengurangi rezeki teman-teman kami. Bahkan sepi sama sekali dengan adanya YouTube Pesulap Merah, imbuhnya. Ya, kalau tanggapan saya kenapa dilaporin, mungkin Allah Azza wa Jalla ingin memperlihatkan kalau dukun itu tidak bisa dipercaya. Ya buktinya kalau dukun bermasalah ke polisi, bukan ke pakai main dukun ya. Allah mau memperlihatkan itu. Mereka melaporkan itu karena ngakunya jobnya sepi. Nah ini kan membuktikan bahwa dukun nggak ada tuh bisa penglaris pesugihan. Kalau dukun bisa penglaris, kenapa mereka keluar-keluar ketika jobnya sepi? Pakai aja penglaris harusnya. Percaya kembali ke agama masing-masing dan Tuhan masing-masing. Dukun-dukun gak perlu laporin Pesulap Merah karena jadi gak laku, kan tinggal pakai penglaris selesai masalah, dikutip akun Twitter @ridwanahr. Berarti mereka sendiri yang membuktikan bahwa penglaris itu tipu-tipu saja. Terbukti
Waktu sepi job, mereka jadi pelanga-pelongo padahal mestinya tinggal terapkan penglaris ke job perdukunan mereka. Juga para beliau ini, kata akun @fadlanhamid. Sihir ada, tapi tenang, nggak perlu ditakuti. Karena walaupun sihir itu ada, tapi perlindungan Allah Azza wa Jalla lebih besar. Saya totalitas percaya sama Allah Azza wa Jalla, perlindungan sama Allah. Dibilangnya malah nggak percaya sihir. Lah, berarti orang-orang yang percaya banget sihir, lu nggak percaya sama perlindungan Allah itu lebih kuat. Tapi yang jelas yang saya bahas itu bukan hal goib yang dibahas di channel ya. Yang saya bahas di channel itu adalah hal-hal yang diduga goib, tapi nyatanya bukan goib. Bisa transfer ke kelapa, itu dukun namanya. Dukun yang saya maksud, yang sok tahu tentang hal goib, bukan dukun-dukun yang pengobat tradisional, bukan. Ketika orang yakin dia disantet, maka pikirannya akan fokus terhadap sakit-sakit yang ada di dalam dirinya, yang tadinya harusnya nggak terasa, karena mencari-cari sendiri, kayak sakit perut, dicocokologiinnya sama santetnya, cocokologiinnya lagi sama kiriman dan lain. Apapun yang terjadi, ya udah ini Allah yang ngasih gitu, takdir. Di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu ada wanita yang ayan, ada ayan kejang, datang ke Rasul, ya Rasul, ini tolong dong, saya nih sakit, saya sering kejang, terus ketika kejang saya kebuka nih aurat, tolong sembuh, doakan saya biar sembuh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak langsung bilang gini, nggak langsung oke, saya doain, nggak. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dia memberikan pilihan, kamu milih sabar tapi dijamin surga, atau kedua, kamu saya doakan untuk kesembuhan kamu. Nah, si wanita tersebut nggak milih didoain, tapi milih sabar. Ini contoh bahwa penyakit yang Allah kasih itu bisa jadi Allah Azza wa Jalla ingin mengurangi dosa kamu selama di dunia, agar di kehidupan berikutnya kamu nggak disiksa lagi. Jadi menerima takdir intinya. Maka dari itu, ketika kita sakit udah ikhtiar nih, minum obat ke dokter, terus juga nggak sembuh, kita minum obat-obat herbal, herbal udah dicoba, terus coba alternatif yang beneran ya, kayak totok syaraf, akupuntur dan lain sebagainya, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh, ya itu takdir Allah. Jangan malah lari ke dukun, yang tadinya Allah pengen nurunin dosa, pergi ke dukun malah musyrik. Maka dari itu kita, sekali lagi, kita dituntut untuk usaha doang. Hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Jadi masalah sembuh atau enggak, kembali lagi minta, mungkin kita lupa. Sebelum berobat, mungkin kita lupa doa. Iya kan? Yang penting tuh Allah yang menentukan.